Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 21 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Pius ke-10, seorang paus. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, untuk menjaga iman Katolik dan memperbarui segala sesuatu dalam Kristus, Engkau telah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi dan semangat rasuli. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mampu mengikuti ajaran dan teladannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 23 ayat 1 sampai 12. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbe yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan Yesus yang mengajar para muridnya untuk rendah hati. Berhadapan dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus mengajak para muridnya untuk bersikap tegas. Turuti dan lakukan segala sesuatu yang diajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Dengan mengatakan hal ini, Yesus menegaskan bahwa mereka bukanlah pemimpin umat yang baik. Sebab pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membawa semua orang yang dipimpinnya itu kepada keselamatan. Para pemimpin yang hanya bisa berbicara tetapi tidak dapat memberi teladan kebaikan, ibarat dalam peribahasa itu, tong kosong berbunyi nyaring. Orang Jawa bilang, gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Artinya,
hanya bisa ngomong saja tetapi tidak bisa melaksanakannya. Kalau anak muda zaman sekarang menggunakan istilah lain, NATO. Artinya no action, talk only. Jadi hanya ngomong aja tapi tidak ada tindakan perbuatan apa-apa. Saudari-saudaraku yang terkasih, contoh pemimpin yang baik adalah Santo Pius ke-10 yang hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati. Berawal dari seorang pastor paroki Tombolo, Italia. Kemudian ia diangkat menjadi uskup di Keuskupan Mantua dan akhirnya ia terpilih menjadi paus. Pada awalnya ia menolak jabatan itu, tetapi karena didesak oleh para kardinal, akhirnya ia mau menerima untuk menjadi paus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Pius ke-10 berhasil memperbarui gereja seperti penerimaan komuni pertama untuk anak-anak dan menganjurkan komuni itu diterima setiap hari. Lalu pembaruan musik gereja, pendidikan di seminari, pengajaran katekismus, dan perkawinan Katolik, kodifikasi hukum gereja, pendidikan kitab suci, dan masih banyak lagi pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Paus Pius ke-10. Pius ke-10 dalam segala keberhasilannya itu, ia tetap sederhana dan sangat menyayangi umatnya. Maka dalam surat wasiatnya, ia menulis, "Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula." Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya melalui para pemimpin yang baik, sehingga kita dapat hidup seturut kehendaknya. Dan marilah kita teladani para pemimpin-pemimpin gereja, khususnya Santo Pius ke-10 ini. Semoga menjadi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.